Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saudara Dindi dengan NIM 24075554. Ini saya akan menjelaskan tentang hidrografi dan infrastruktur kunci publik atau PKI. Untuk memenuhi tugas organisasi keamanan jaringan. Jadi memang ada kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu eh, yang bertujuan untuk mengamankan informasi melalui teknik enkripsi dan dekripsi. Di era digital, kriptografi ini bertindak sebagai fondasi utama dalam pengamanan cyber untuk melindungi data yang sensitif dari akses data. Berbagai aktivitas seperti transaksi online, komunikasi digital, dan penggunaan data sangat bergantung pada prinsip kriptografi guna menjaga kerahasiaan dan integrasi informasi tersebut. Jika kita ingin mengirim data, kriptografi ini sangat penting untuk menjadi suatu acuan keamanan dari informasi tersebut. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari kriptografi. Yang pertama, tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan data atau confidentiality, yang dimana menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan terproteksi dari akses data. Selanjutnya ada integritas data atau integrity, yang untuk memastikan data tidak diubah atau dimanipulasi selama proses transmisi atau penyimpanan. Selanjutnya ada autentikasi dan non-repudiation, yaitu memverifikasi identitas pengirim dan penerima serta mencegah penyangkalan atau transaksi telah dilakukan. Tujuannya dan soal kriptografi itu tiga tersebut. Kemudian ada jenis-jenis kriptografi. Yang pertama ada simetris. Simetris adalah jenis kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Contohnya ada algoritma AES dan DES. Aplikasinya berupa enkripsi file lokal, komunikasi internal. Kemudian ada asimetris. Asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan private. Contohnya algoritma LSA dan ECC. Aplikasi yang digunakan biasanya standar digital dan pertukaran kunci yang aman. Yang selanjutnya ada kriptografi jenis fungsi hash, yaitu mengubah data menjadi nilai hash tetap untuk verifikasi integritas. Contohnya SHA-256 dan MD5. Pengaplikasiannya itu pada verifikasi file dan penyimpanan password. Hanya apa itu PKI? PKI adalah Public Key Infrastructure, yang dimana sistem manajemen kunci asimetris yang menyediakan framework atau kerangka kerja untuk autentikasi dan enkripsi dalam komunikasi digital. PKI ini memungkinkan organisasi dan individu untuk bertukar data secara aman melalui jaringan publik dengan menggunakan pasangan kunci dan public dan private. Kemudian, PKI ini memfasilitasi organisasi maupun individu dalam melakukan pertukaran data secara aman melalui jaringan publik. Yang ini dengan menggunakan kunci publik dan private. Fungsi utama dari PKI mencakup verifikasi identitas pengguna, enkripsi data yang sensitif, serta memastikan integritas pada informasi yang ditransmisikan. Ini ada komponen utama dari PKI ini. Pertama ada Certificate Authority atau CA. Yang selanjutnya Registration Authority. Terus ada Digital Certificate, Public and Private Keys, dan juga Certificate Revocation List. Jadi ada 5 komponen utama dari PKI. Selanjutnya siklus hidup PKI. Yang pertama penerbitan sertifikat merupakan proses yang dimana sertifikat authority atau CA yang membuat dan menandatangani sertifikat digital setelah berhasil memverifikasi identitas dari pihak pemohon. Selanjutnya ada validasi dan distribusi, yaitu proses untuk memastikan keaslian sertifikat digital dan mendistribusikannya pada sistem-sistem yang memerlukannya. Kemudian ada pencabutan dan pembaruan, proses pencabut sertifikat yang telah dikonfirmasikan
atau yang masa berlaku sudah habis atau kadaluarsa, serta proses penerbitan sertifikat yang baru guna menjaga keamanan secara berkelanjutan. Ya, keuntungan dan tantangan menggunakan PKI. Keuntungannya yaitu keamanan tinggi dan dengan enkripsi yang kuat, skalabilitas untuk organisasi besar, dan autentikasi pengguna yang andal. Tantangannya kompleksitas implementasi yang tinggi, biaya infrastruktur dan pemeliharaan, serta beban manajemen sertifikat. Solusinya perencanaan yang matang, pelatihan tim IT, dan kemitraan dengan penyedia layanan PKI terpercaya. Ini ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk PKI, atau di mana kita bisa mengaplikasikan PKI tersebut. Yang pertama itu ada di transaksi perbankan online. PKI mengamankan transaksi keuangan dengan enkripsi dan autentikasi, melindungi data nasabah dari pencurian. Kemudian ada email aman. Email aman ini diimplementasikan cara penggunaan sertifikat digital yang memastikan keaslian identitas dari pihak pengirim sekaligus menjaga integritas pesan dan di dalam email. Jadi ini pesan email yang dienkripsi atau yang diamankan dengan menggunakan metode enkripsi. Kemudian ada VPN dan sertifikat SSL yang berfungsi untuk mengamankan akses jaringan perusahaan yang terhubung melalui VPN, serta melindungi website dengan menggunakan sertifikat SSL atau TLS. Kemudian untuk kesimpulan dan langkah selanjutnya, kriptografi dan PKI adalah fondasi utama bagi keamanan digital modern yang berfungsi melindungi data serta komunikasi internasional sektor industri. Implementasi yang tepat sangat krusial agar manfaat keamanan dapat dimaksimalkan dan kerentanan dapat sistem dapat dihindari. Untuk terus kita meningkatkan standar keamanan data, organisasi disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mengevaluasi kebutuhan pengamanan, melakukan audit secara menyeluruh pada sistem keamanan yang ada dan mengidentifikasi celah kerentanan untuk menentukan prioritas implementasi. Dan langkah selanjutnya, latihan kesadaran keamanan, meningkatkan pemahaman anggota tim melalui program pelatihan keamanan cyber secara berkala, dan implementasi PKI secara bertahap, memulai dari proyek pilot, memilih mitra CA yang terpercaya, lalu mengembangkan infrastruktur PKI secara bertahap yang menyesuaikan kebutuhan. Cukup sekian presentasi untuk uh, materi dari PKI ini, atau kriptografi dan infrastruktur kunci publik yang dinamakan PKI. Uh, Lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.